Halo guys, ketemu lagi dengan Wandi House. Oke, kali ini saya ingin berbagi ya. Bukan tips, juga bukan tutorial, tapi kali ini saya ingin berbagi di seputar kerusakan kijang kemarin. Kebetulan saya habis membenarkan kijang saya, ya istilahnya servis lah, setelah sekitar mungkin setahun atau 2 tahun tidak diservis, terjadi banyak kerusakan. Maklum, namanya juga kijang tua menolak punah. Oke, kita langsung saja. Bisa dilihat di sini saya punya coretannya beberapa kerusakan yang terjadi di mobil saya yang saya rasakan ya. Yang pertama yang udah pasti rem tangan blong. Nah, itu rem tangannya blong. Jadi walaupun rem tangan digunakan, tapi tetap juga mobil bisa pada saat turunan mobil bisa jalan sendiri. Kemudian ini ada knalpot bocor. Knalpotnya sudah dilas, kebetulan di bawah sudah dibongkar dan dilas oleh bengkel kepercayaan saya. Nanti bisa kita lihat di bornya ya, berapa total biaya yang dikeluarkan untuk semua kerusakan ini. Kemudian ada saluran minyak ke tangki diganti. Kenapa diganti? Karena pada saat saya membuka tutup bensin itu tidak terasa apa-apa. Biasanya dia karena di dalam tangki bensin itu ruang hampa ya. Jadi begitu dibuka seharusnya mengeluarkan uap dari bensin tersebut, namun tidak terjadi. Makanya saya mengganti saluran minyaknya, dan ternyata kemarin waktu saya cek saluran minyak tersebut terdapat robekan sedikit, sehingga mengakibatkan itu tadi, tidak terjadinya uap yang keluar dan terjadinya bensin yang menguap di dalam tangki lebih cepat ya. Menguapnya dia keluar melalui selang tadi, sehingga bisa mengakibatkan bensin menjadi berkurang. Kemudian ini bisa dilihat ada karet bawah power steering bocor. Nah, ini kebetulan tidak saya ganti karena begitu saya bawa ke bengkel itu dikatakan sama montirnya itu gantinya sekalian di chrome katanya. Kalian ganti seal itu sekitar 1.700.000 itu semuanya. Jadi ya dengan terpaksa karena terlalu berat ya, 1.700.000. Jadi tidak saya ganti dulu sementara, dan kata montirnya masih bisa digunakan. Yang di bawah itu power steeringnya masih bisa digunakan karetnya. Jadi ya untuk sementara kita lewatkan aja ini. Kemudian baut power steering. Nah, kebetulan ada yang patah baut untuk ininya ya, roda berputarnya power steering itu ada yang patah. Kemudian kemarin dibubut. Berikutnya ada cek busing arm sayap atas. Ini sayap yang cabang 3 nggak salah saya ya. Kalau salah tolong dibenarkan. Kebetulan begitu dicek yang kena adalah ball jointnya. Ini ya, bagian ini ball jointnya, sehingga pada saat kita berkendara itu terjadi banyak keributan ya di bawah kap, di bawah ini mesin di depan. Di sebelah kanan itu dekat ban bunyi tikus, dia cicit gitu. Nah, itu penyebabnya itu ada, bisa jadi dari ball joint, juga dari busing arm ini. Berikutnya ini ada busi beroli plus ganti busi. Nah, kemarin kejadiannya pada saat saya buka penutup busi, saya lihat di lubang businya terdapat banyak oli ya yang keluar ya. Dan ternyata yang diganti lupa saya namanya, klop apa ya gitu namanya ya. Lo penutupnya itu ya, lupa saya namanya apa. Itu yang diganti. Terus kemudian diganti busi. Kemudian saya melakukan tune up. Kebetulan ini sudah lama sekali mobil tidak dilakukan tune up. Makanya ini mobil kesayangan saya lakukan tune up sekali-sekali supaya supaya lancar lah mungkin ya.
Kemudian oli gardan bocor. Nah, kebetulan oli gardan saya asal lihat pagi itu ada meninggalkan bekas di lantai ya. Di lantai tanah nih bisa dilihat itu ada hitam-hitam. Nah, itu sudah saya betulkan. Jadi kata montirnya silnya juga bocor. Jadi diganti silnya, maka dia tidak akan bocor lagi. Kemungkinan ini tidak bocor lagi, mudah-mudahan. Kemudian servis plus ganti oli. Ini karena udah lama juga ya, udah menurut kilometernya itu udah pas untuk diganti. Karena kita pergantian dari servis dan ganti oli ini kita lihat dari kilometernya. Apabila kilometernya sudah mencapai 5.000 km sekali atau 3.000 km, kita bisa ganti oli beserta servis, tergantung pemakaian ya. Mungkin dalam sebulan sudah sampai 5.000 km bisa kita servis dan ganti oli, atau mungkin juga sekitar 3 bulan. Yang penting intinya kita ikutin catatan kilometer yang ada di depan. Biasanya di dekat setir tuh ada ya catatannya ya. Kemudian yang terakhir yaitu lampu kiri redup. Nah, ini saya tanyakan kenapa lampu kiri saya redup. Saya pikir fuse-nya atau sekringnya yang bermasalah. Rupanya yang bermasalah adalah soketnya itu yang untuk lampu itu sudah agak berkarat. Jadi katanya dibersihkan. Setelah dibersihkan kemudian dicoba terang kembali. Nah, itu dia permasalahannya di situ. Jadi apabila ada yang bermasalah lampu kirinya redup, coba dibersihkan dahulu soket kepala lampunya. Apabila sudah bersih masih juga terjadi masalah, baru bawa ke bengkel dinamo. Oke, ini dia rinciannya. Ini kebetulan saya kemarin ke bengkel mobil Karisna, bisa dilihat ya. Ini jalan di Lawangsa, Kampung Gedubang, Aceh. Nah, Kota Langsa. Nah, kebetulan saya tinggal di Kota Langsa, Aceh. Oke, ini bisa dilihat bonnya. Ini ada, saya menggunakan olinya, oli mesin Prima XP ya. Karena memang udah bawaannya itu, jadi tidak saya ganti-ganti. Saya gunakan aja Prima XP. Terus diganti juga filter oli. Oke. Nah, ini dia. Ini yang saya maksud tadi, mangkok busi. Kenapa businya tadi beroli? Karena katanya mangkok businya itu sudah tidak rapat lagi, sehingga busi keluar dari situ. Sehingga oli keluar dari situ. Oke, berikutnya ini ada ini seal tadi ya, seal oli gerdang ya. Terus selang minyak. Terus ini las knalpot. Ini las knalpot aja bisa dilihat ya, harganya ya 150.000. Karena kalau kita lihat ini kayaknya las knalpotnya karbit ya. Kayaknya karbit, bukan tangki yang ini ya. Ada tangki di bawah sana yang agak sedikit besar. Tangki yang itu yang dilas. Nah, kebetulan lubangnya ya sudah lumayan banyak, jadi itu yang dilas. Itu harganya 150.000. Jasa servis itu 300.000. Jadi total semuanya hampir 1 juta. Bisa dilihat ini. Total semuanya itu 925.000. Jadi oli mesin Prima XP plus filter oli itu 195. Busi plus mangkok busi 200.000. Seal oli gerdang 35.000, selang minyak 5/8 45.000, las knalpot 150.000, jasa servis 300.000. Oke, jadi totalnya 925.000. Ya, itulah dia sedikit pengalaman saya sehabis saya menservis mobil kesayangan ini ya. Maklum juga namanya juga mobil tua, pasti banyak kerusakan di sana sini. Asal rajin kita merawatnya, insya Allah mudah-mudahan pada saat di jalan tidak terjadi apa-apa, amin. Nah, kemudian saya ada tambahkan sedikit beberapa aksesoris ya di mobil ya. Anda bisa lihat yang pertama yaitu ini penutup knalpot. Kebetulan kemarin hilang, kemudian saya beli lagi. Ini harganya sekitar 160.000. Bisa dilihat ya,
penutup knalpot. Oke, biar sedikit keren. Kemudian saya tambahkan lagi di atas sini ada ini antena ya. Ini hanya sekedar aksesoris saja. Ini antena bisa dilihat. Ya, itu dia. Antena. Kalau yang lainnya tidak ada, saya tambahkan, belum ada. Mudah-mudahan nanti akan ada saya modif lagi. Nah, di belakang ini seperti biasa. Nah, itu dia Wandi House official YouTube. Jangan lupa ya guys untuk di-subscribe, di komen, tekan tombol jempolnya, dan jangan lupa di-share. Oke, itu saja guys. Dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video-video saya di seputar Kijang ya. Hanya di Wandi House. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa memodifikasi lagi yang lebih bagus lagi mobilnya, sehingga mobil kesayangan ini tetap terjaga. Oke, see you next video. Salam Wandi House. Let it go, let my body go.